Bang, mengenai statement Komnas Perempuan ya, soal kasus Yupita ini kan banyak menjadi sorotan ya. Dia mengatakan bukan penganiayaan berat, dan menurut abang sendiri seperti apa sih bang tanggapannya, kan banyak menuai kritikan tajam soal hal tersebut. Ini kasus Taufik Hidayat dengan korbannya Yupita. Yupita. Jadi Yupita dianiaya secara berat oleh si Taufik. Disekap juga kan, bibirnya digunting, itu udah termasuk penganiayaan berat. Jadi penganiayaan berat itu kalau orang kemudian dianiaya, kemudian timbul cedera yang kemudian nggak bisa diperbaiki lagi. Misalnya kakinya putus atau bibir digunting gitu, atau muka jadi rusak kena air keras kan begitu, itu ya disebut penganiayaan berat. Jadi ya masuk unsurnya penganiayaan berat. Nah, tapi kemudian dari Komnas Perempuan Itu menyatakan itu bukan penganiayaan berat. tapi dia udah minta maaf nih bang. Oh ya, ya sebenarnya, ya sebenarnya kesalahan bicara kali, slip of tongue mungkin ya, atau kesalahan dalam berpikir gitu kan, salah memparadigmakan apa yang terjadi atau salah menanggapi. Jadi kita juga bisa kita kemudian menganggap Komnas Perempuan ini salah dalam berpikir, salah dalam menganalisa, atau bisa juga mereka salah dalam kemudian berbicara begitu ya. Masuk ke positifnya, mungkin mereka salah menerjemahkan apa yang mereka pikirkan gitu. Jadi kita lebih kepada mereka antara pikiran sama yang keluar berbeda. Biasanya slip of tongue kan, salah lidah kan. Tapi kita anggap aja begitulah sampai sekarang lah, karena mereka sudah minta maaf kan, dan mereka minta maaf bilangnya kesalahpahaman dalam konteks gitu kan, atau salah konteks kan gitu kan. Ya orang kalau mau minta maaf kan apa aja juga ada caranya kan gitu. Tapi memang yang diterima oleh masyarakat banyak, khalayak banyak, bahwasanya Komnas Perempuan ini kemudian salah menilai. Yang benar adalah memang Taufik Hidayat itu menganiaya, menyekap, melakukan tindakan kriminal terhadap si Yupita ya, gitu. Itu yang benar begitu. Memang penganiayaan berat gitu. Cuman kemarin Komnas Perempuan menilainya salah gitu. Kita anggap aja memang salah sih, salah menilai, karena dia bilang nggak ada penganiayaan berat kan, gitu. Jelas-jelas memang ini penganiayaan berat begitu. Tapi kan mereka minta maaf, ya udahlah kita terimalah permintaan maafan dari mereka. Nah ini kan ada beberapa nih bang kecaman untuk Komnas Perempuan ini dipecat saja gitu bang. Termasuk berstatement Bang Hotman gitu untuk menyayangkan. Menurut abang ikut mengecam gak sih bang? Ya kalau masyarakat mengecam itu kan sebenarnya sudah satu hukuman sosial buat si Komnas Perempuan, apalagi ada pernyataan pecat saja. Ya itu kalau dijalankan kan dipecat itu. Siapa pimpinannya kan? Begitu. Nanti siapa yang memecatnya? Ya tentu presiden yang memecatnya kan begitu. Tapi kita anggap aja sekarang ini karena mereka sudah minta maaf, ya sudah, Komnas Perempuan sudah minta maaf, ya sudah kita berilah maaf begitu. Atau Komnas Perempuan juga jangan menyalahkan netizen, karena kalau netizen menyatakan harus dipecat begitu ya, karena itu ulah sendiri gitu, tidak hati-hati berbicara kan gitu kan. Sudah jelas tuh Komnas Perempuan bilang kami salah dalam berbicara kan, salah menjelaskan konteks, maksud, dan eh, yang keluar di bibir tuh berbeda kan begitu. Ya sudah, itu karena kesalahan seperti itu ya wajar aja netizen mendiskreditkan atau mengadakan sumpah serapah buat si Komnas Perempuan ini. Ya semua netizen kan, pengacara-pengacara juga, pakar hukum juga kan menyayangkan gitu. Jadi kalau kita sih nggak mengecam, karena mereka udah kadung minta maaf duluan, ya sudah nggak usah kita kecam lah, udah minta maaf kan. Nah ini menurut abang sendiri kalau melihat kasus ini itu seperti apa sih bang? Mungkin kedepannya bakal kena pasal berapa? Mungkin Oh hukuman iya, ini berapa? penganiayaan berat ini. Ancaman hukumannya tuh sampai 15 tahun tuh. Jadi ancaman hukuman terhadap penganiayaan berat yang menyebabkan tubuh fisik seseorang kemudian menjadi tidak bisa berfungsi secara normal kembali gitu. Nah berarti bang kalau misalkan mengingat nih bang, balik lagi kita nih ada, berarti
Komnas Perempuan ini harusnya tuh melindungi hak hak perempuan ya. Menurut abang kedepannya agar tak seperti itu lagi gak sih bang? Biar Ya, ada blunder. ke depannya Komnas Perempuan itu kan sekarang diisi oleh wanita. Coba kalau diisi oleh pria sebagai Komnas Perempuan, pimpinannya misalnya, apakah melindungi hak-hak wanita? Tidak kan begitu kan? Mungkin pria lebih peka daripada wanita nih kita bicara gender ya. Tapi oke lah nggak usah bicara ke sana lah ya. Yang jelas memang eh, Komnas Perempuan siapapun pimpinannya harus peka terhadap mengenai hak-hak wanita, hak-hak wanita, hak-hak gender ya, gender wanita ya harus peka. Karena wanita ini di dunia ini dalam hukum gender juga kadang-kadang dianggap uh, uh, lemah dibanding laki-laki. Ya memang secara fisik wanita lebih lemah daripada laki-laki pada umumnya kan. Tapi kadang-kadang laki-laki sebenarnya lebih lemah dari wanita tuh dalam keadaan-keadaan tertentu atau secara individu tertentu kan. Karena ada laki-laki yang dipukulin oleh wanitanya kan begitu. Tapi menurut abang ada pesan gak buat Komnas Perempuan agar hal serupa statement yang Ya, Komnas Perempuan harus lebih hati-hati dalam menanggapi setiap persoalan yang terkait dengan hak-hak wanita, dengan apa derita yang dialami oleh wanita, termasuk diantaranya kan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap wanita, pelecehan terhadap wanita, begitu. Itu Komnas Perempuan harus hati-hati menanggapi, harus bijak menanggapinya juga. Juga harus memang mengayomi dan melindungi, bukan malah melepaskan atau dibiarkan sendiri itu korbannya kemudian nggak ada yang nolong kan begitu.